Kita update lagi mengenai gagal bayar di aplikasi EasyCash ya teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu bahwasanya aplikasi EasyCash ini tentunya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ketika kita melakukan pinjaman ataupun juga mengenai galbay di aplikasi ini. Maka dari itu buat teman-teman yang penasaran simak video ini hingga selesai karena durasinya tidak begitu lama. Aplikasi EasyCash sendiri ini sudah terkenal ya teman-teman, jadi gak perlu diragukan soal legalitasnya. Sudah 7 tahun ya dengan aplikasi yang namanya resmi, berizin, diawasi oleh OJK, jadi gak perlu diragukan soal keamanannya. Ini aplikasi resmi, benar-benar resmi. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya aplikasi EasyCash ini ketika kalian mengalami gagal bayar, ternyata di sini ada ya sebagian aplikasi ini DC-nya gitu ya, sebagian DC-nya itu berbeda-beda tingkahnya ya teman-teman. Ada yang baik ataupun sopan dalam melakukan penagihan, bahkan ada juga yang datang ya teman-teman ke kantornya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang mungkin di sini pernah didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi EasyCash ini, perlu kalian ketahui bahwasanya ternyata aplikasi EasyCash ini juga ada yang datang ke kantor. Nah, maka dari itu buat teman-teman, sebenarnya didatangi oleh DC lapangan dari EasyCash ini didatangi ke kantor selama tidak diperbolehkan oleh kita datang ke kantor, ke tempat kerja kita, maka seharusnya gak boleh ya, karena aturan OJK melarang hal tersebut. Tapi kalau misalnya memang dia disuruh teman-teman bilang teman-teman ada di tempat kerja, terus mereka diajak ke tempat kerja, ya itu gak masalah. Nah, kemudian aplikasi ini juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau misalnya teman-teman ada yang pernah nunggak gitu ya, kemudian teman-teman sudah dilunasi, maka kalian harus lihat dulu tuh kalau misalnya seandainya teman-teman kena slik OJK. Kenapa? Karena ada orang kejadian yang sudah bersih ya slik OJK-nya, sebenarnya sudah dilunasi maksudnya gitu ya, tapi ternyata bertahun-tahun slik OJK-nya masih ini ya teman-teman ya, masih jelek skor kreditnya. Nah, maka dari itu teman-teman harus segera menghubungi pihak terkait dari aplikasi EasyCash ataupun OJK-nya agar membalikan yang namanya skor kredit kalian agar bagus lagi. Karena ternyata setelah dilunasi pun kalau misalnya udah kena slik itu teman-teman masih tercoreng ya. Jadi harus kalian perhatikan dari hal tersebut. Ketika slik OJK kalian udah jelek, terus kalian misalnya sudah dilunasi masih jelek, ya kalian harus laporan seperti itu. Namun yang pasti untuk aplikasi ini dalam segi tenor yang menurut saya sih ini lebih sering kecepatan. Kemudian memang untuk aplikasi ini tuh dari segi bunga ya sedang-sedang aja ya, karena APR-nya cuma 24% per tahun. Namun di sini untuk pencairan dari aplikasi ini itu tidak bisa ke dompet digital kayak ke Dana ataupun ke sebagainya ya. Hanya bisa ke bank digital ya. Misalnya teman-teman pinjam uang di aplikasi EasyCash maksudnya ya. Terus mau nyairin ke GoPay, ke OVO, ke Dana itu gak bisa ya. Kecuali kalian punya rekening ya, kayak ke Neobank, kayak bikin dulu ya, Cbank. Kalau misalnya nggak punya ATM ya, kayak gitu-gitu aja, pokoknya yang berekening. Jadi kalau ke dompet digital belum bisa ya. Untuk saat ini kayaknya ditutup dulu. Nah, buat teman-teman yang mau nanya ataupun mau share pengalaman, silahkan aja ya tulis di kolom komentar seputar EasyCash ataupun yang lainnya.